Ke-87, jengkel. Pagi harinya Baby bangun lebih awal. Kalau yang lain bangun jam 3:30 biar lebih cepat ke azan subuh tahajudnya, Baby bangun jam 2:30. Ia masuk kamar mandi dan ambil wudhu. Bukannya air mata seorang muslim saat berdoa di sepertiga malam adalah makbulnya doa. Karena Allah malu melihat hambanya menangis dan tak mengabulkan doanya. Ia melakukan hal itu. Sholat tahajud 4 rakaat dan dilanjutkan ke witir. Setelahnya ia bersandar di dinding dengan menghadap ke arah suaminya yang masih tertidur. Bahkan dari posturnya saja, Hamad jauh berbeda. Kini ia jauh lebih kurus. Konon waktu medical check, ia sudah turun 15 kilo. Kurus, tinggi dan pipinya tirus. Tak pantas sama sekali untuk pria itu. Ia cocok berbadan besar berisi, dengan pipi berisi dan rahang kokoh. Baby memejamkan mata, masih sambil bersandar dan wirid standarnya. Mengisi waktu sampai waktu subuh. Ia tak berniat tidur. Hanya ingin memejamkan matanya saja. Mungkin 5 menit, atau 15 menit. Atau bahkan setengah jam. Ia melakukan itu, dan Baby tersadar. Ia ketiduran. Astagfirullah. Gumamnya lalu membuka mata dan dibuat kaget sekali lagi karena ada sosok suaminya di depannya. Duduk bersila dengan wajah memandang ke arahnya. Heran. Mas Hamad. Gumam Baby duduk lebih tegak. Ia melihat ke arah Dijah. Masih tidur. Lalu ke jam dinding. Saat ini masih jam 3:15. Alarm jam mereka sudah disetel jam 3:30. Jadi masih ada waktu 15 menit lagi. Lalu kenapa Hamad bisa bangun sekarang? Padahal biasanya dia harus dibangunkan Gus Hanan lagi. Apa ini? Apa kiranya dia ingat dengan ucapannya semalam? Apa itu hanya mimpinya saja? Baby jadi serba bingung. Mau bilang apa dia? Mau tanya. Apa ucapannya semalam benar? Apa dia sadar? Apa dia ingat? Karena semalam, Hamad yang Baby ajak bicara itu bilang kalau dia melihat sosok perempuan yang seperti Baby. Mas mau minum? Minum air? Apa teh anget? Apa kopi? Tawarnya bingung. Kikuk juga. Ia seperti berhadapan dengan orang asing kini. Untungnya Baby belakangan ini selalu tidur dengan gamisnya dan kerudung terpasang. Ya maklum karena di sini juga ada Gus Hanan. Tidur di ruang tamu. Pria itu literally hanya pulang ke rumahnya untuk mandi dan ganti baju, lalu balik ke sini lagi. Menemani Hamad baca kitab atau cerita-cerita. Teh anget boleh. Tapi bisa kita bicara dulu? Tanyanya pelan. Setengah berbisik. Sepertinya ia juga tak mau yang lain bangun. Iya, Po. Leh. Jawab Baby tak yakin. Kini Hamad duduk lebih dekat lagi. Seperti dia ingin mengamati wajah Baby lebih dekat. Apa kamu pernah hamil anakku? Tanyanya tiba-tiba. Kaget Baby dibuatnya. Ia mengangguk pelan. Lalu, bagaimana anak itu? Maaf mas, tapi aku keguguran waktu itu. Lagi, Hamad mengangguk pelan. Masuk akal, lalu, apa pernah kamu saya hukum? Tanyanya dengan wajah serius. Seperti Hamad sedang mencari tahu sebuah misteri yang ingin ia pecahkan. Sering. Balas Baby tersenyum getir. Rasanya baru kemarin ia kesal bukan main sama kelakuan Hamad yang hobinya ngehukum dia. Wajah ketusnya dan semua kelakuan ngeselinnya. Seperti baru kemarin. Apa benar? Kamu mencintai saya? Pertanyaannya kini terdengar lebih berat dibanding sebelumnya. Apalagi tatapan itu seperti Baby bertemu dengan suaminya yang dulu. Tatapan yang selalu ia dapatkan saat memandang ke arah Hamadnya yang dulu. Pelan, Baby mengangguk. Pelan sekali, lalu perlahan Baby melihat senyuman terkembang dari wajah itu. Senyuman kecil sekali. Hanya sudut bibirnya yang terangkat. Lalu kembali ke posisi semula. Di luar prediksi, dan bahkan Baby sama sekali tak pernah membayangkannya. Apa yang terjadi berikutnya di luar semua pikiran Baby? Hamad memeluknya. Erat sekali. Sangat erat. Maaf ya. Kamu pasti sulit. Kalau saya boleh meminta, tolong sabar sebentar lagi. Setelah ini, saya akan buat kamu jadi perempuan paling bahagia di dunia ini.
Saya akan bayar semuanya setelah saya bisa ingat semuanya. Apa bisa saya minta seperti itu? Tanya Hamad pelan, persis di telinga Baby yang terbungkus mukena. Baby yang ditanya seperti itu. Dan masih dalam pelukan Hamad, tak bisa menjawab. Ia malah menangis. Berusaha tak mengeluarkan suara apapun. Tapi yang memeluknya akhirnya sadar kalau Baby menangis. Maaf. Aku cengeng ya mas. Lenyek Baby kini berusaha menghapus semua air matanya. Lalu tangan besar itu menghapus air mata itu perlahan. Maaf ya. Sudah buat kamu nangis. Baby menangis dan mengangguk bersamaan. Perasaannya seperti roller coaster. Naik turun. Apa ini efek dia yang terlalu tertekan? Atau terlalu sedih? Baby lalu mengangguk. Aku janji akan lebih kuat. Aku gak akan pergi kemana-mana. Aku janji. Ucapnya terbata. Sekali lagi, Hamad memeluknya sambil berucap terima kasih. Pelukan itu dilepas dan Hamad masuk kamar mandi. Kalau begini ceritanya, Baby Jetty harus wudhu lagi. Ia menunggu Hamad keluar dari kamar mandi sambil membereskan wajahnya. Pasti air mata itu membuat matanya semi bengkak. Gak lucu nanti Dijah bangun dan Gus Hanan bangun dan mendapati wajahnya sembab begini. Bisa diinterogasi dia. Persis saat Hamad keluar dari kamar mandi, alarm Dijah dan Gus Hanan berbunyi. Baby segera masuk kamar mandi, gantian. Untuk membilas wajahnya, plus wudhu ulang. Karena setelah ini Dijah dan Gus Hanan yang mau memakai kamar mandinya. Mereka menjalankan ibadah seperti biasa. Dan setelah subuh, Gus Hanan memberi ide agar mereka jalan-jalan ke sawah. Ya, ke sawah, katanya. Sawah itu luas dan hijau. Bagus untuk terapi. Terapi apa, Gus? Tanya Dijah nyeplos. Dijah sekarang terlihat lebih tenang. Walau belum kembali seperti Dijah yang dulu. Ia lebih terbuka sekarang. Terapi semuanya. Mulai dari mata, hati, pikiran, ketenangan. Kan kita memandang ke alam yang luas. Hamparan padi luas, lalu warna hijaunya padi itu bikin tentrem. Coba deh. Nanti kamu rasakan sendiri. Dijah terkekeh. Dulu saya setiap hari ke sawah Gus. Bantuin paman kalau lagi ngurus sawah. Hehehe. Dulu sih kesannya biasa aja. Ya sekarang pasti beda. Ucapnya percaya diri. Saat ini mereka berjalan beriringan. Gus Hanan dan Hamad di depan sementara Dijah dan Baby yang sejak tadi diam saja di belakang keduanya. Bedanya kenapa? Karena dilihat bareng orang yang disayang, iya gak? Tanya Gus Hanan, lalu melirik ke belakang. Menyeringai. Dih, bisa-bisanya dia ngegombal di depan aku yang galau. Keluh Baby, walau dia sudah mendapat angin segar. Karena ucapan Hamad dan perilakunya, tapi tetap aja. Bikin keki aja ini Gus satu. Dijah tak menjawab. Malah dia celingukan nyariin entah apa. Mereka sudah tiba di pintu masuk persawahan itu. Jetty tempat ini berlokasi di belakang sebuah komplek perumahan baru yang masih setengah kosong. Ada semacam gapura untuk memasukinya. Persis di depan mereka. Sudah jalanan kecil menuju masing-masing petakan sawah itu. Hanya muat 2 orang untuk jalan. Untuk memasuki area itu, mereka harus menyeberang jembatan kayu, perbatasan komplek dan sawah. Semacam bongkahan kayu yang diratakan. Dan hanya muat untuk 1 orang menyeberang. Lumayan panjang. Sekitar 1,5 meter panjangnya, sementara lebarnya tak sampai 30 cm. Jadi mereka harus menyeberang satu persatu. Gus Hanan menyeberang, lalu Hamad menyeberang. Setelahnya Dijah menyeberang. Giliran Baby yang menyeberang. Ya biasa aja sih. Tapi ada satu hal kecil yang membuat Baby sedikit hangat dan tersenyum di dalam hatinya. Hamad seperti khawatir saat ia berjalan. Bahkan ia bergerak semakin maju. Seperti mau membantu Baby menyeberang. Mengulurkan tangannya. Gerakan ini diperhatikan oleh Gus Hanan dengan alis terangkat. Lalu Dijah dengan senyuman kecil. Mereka ikut senang sepertinya. Ada perubahan sikap. Baby berhasil nyebrang dengan lancar tanpa bantuan apapun. Ia berbisik pelan dan hanya didengar oleh Hamad. Makasih mas. Pemandangan di pematang sawah di pagi hari indah. Sungguh indah dan menenangkan.
Mereka hanya duduk di tepi jalan dengan kedua kaki menggantung di atas parit. Persis di depan mereka sudah deretan hamparan padi yang masih hijau. Belum siap panen. Malah begini hijaunya terasa indah sekali. Seperti tidak ada di bumi. Fairyland Chonah. Beberapa petani juga sedang bersiap. Ada yang baru sampai dan turun lalu memarkirkan motor mereka. Ada yang diantar dengan mobil pick-up lalu turun bergiliran. Kebanyakan para wanita parubaya yang baru turun dari mobil dan langsung tersenyum lebar. Mungkin mereka menjalani profesi karena kebutuhan. Tapi terlihat menikmati. Pagi-pagi begini. Enaknya makan nasi pecel sama kopi hangat nih. Di mana ya yang jualan? Gumam Gus Hanan kini berdiri dan menghampiri salah satu ibu-ibu yang baru mau masuk ke tegalan. Ia kembali lagi dengan senyuman lebar. Mad, kamu mau pecel juga kan? Beb, kamu mau ya? Minumnya apa nih? Kopi apa teh? Tanyanya bersemangat. Kopi. Teh. Emang ada Gus? Tanya Baby heran. Sepanjang mata memandang hanya hijau. Gak ada warung sama sekali. Ada. Itu kata ibu yang itu. Tinggal seberang sini. Lalu jalan lurus di sepanjang pematang sawah. Tapi aku butuh Dijah. Bantuin bawa. Ayo Jah. Ajaknya semangat. Dijah tampak enggan. Masa disuruh berpetualang menyeberang sawah pagi-pagi sih? Malah berduaan doang lagi. Gus. Tapi masa sama saya Gus? Rengeknya sopan. Walau merengek dia masih tahu diri. Gak manja. Ya iyalah. Masa saya sama Baby? Udah. Kamu aja. Saya gak bisa sendirian. Nasinya bisa dibungkus, tapi minumannya kan enggak. Ayo deh. Saya janji gak nakal kok. Noel juga enggak. Nyolek, apalagi meluh. Janji deh enggak. Ucapannya yang nyeplos gak ada dosa itu membuat Dijah berpikir. Ini kalau masih ngelak, dia akan ngomong makin ngawur. Ayo deh. Dijah berdiri. Meninggalkan Baby dan Hamad masih duduk memandangi mereka heran. Baby kopi. Hamad. Kopi Mat? Tanya Gus Hanan lagi. Kini Hamad mengangguk dengan senyuman lebar. Sama ingetin beli air putih 2 botol ya Jah. Ucap Gus Hanan santai. Lalu memberi kode dengan lirikan matanya. Suruh berangkat sekarang juga. Dijah mengangguk nurut. Mereka bergerak meninggalkan sepasang suami istri yang saling diam itu. Kenapa kok sama saya sih Gus? Tumben? Tanya Dijah pelan. Sekarang kamu udah mulai tambah cerewet ya Jah ya? Bagus deh. Gak irit ngomong lagi. Balasan Gus Hanan itu membuat Dijah melirik dan memutar matanya. Perasaan serba salah bener sih. Tim terus salah. Ngoceh juga salah. Ya tapi saya gak protes. Malah seneng sih. Kamu udah bisa bicara bebas. Aku sengaja ngajak kamu. Biar mereka bisa berduaan lagi. Mungkin. Kalau memang memungkinkan. Kita tinggalkan saja mereka berduaan di rumah itu. Kita pindah. Maksudnya? Maksudnya, kayaknya Hamad udah mulai sadar. Baby istrinya. Sudah mulai peduli juga. Sudah mulai sering memandang wajah Baby. Seperti dia mulai sadar. Perempuan ini adalah orang yang dia sayang. Beberapa kali aku nangka dia bengong dan memandangi Baby. Kayaknya mereka butuh waktu lebih banyak berduaan. Nanti kita tetap ke sana. Dan nemenin mereka. Biar gak terlalu berlebihan berduaannya. Yang ada nanti Hamad kumat Baby kewalahan malah tambah parah. Tapi insya Allah sih enggak. Semua usaha dan doa kita. Insya Allah ngeluturin apapun yang ada di Hamad. Buktinya. Dia perlahan balik seperti semula. Kan? Jawaban panjang kali lebar Gus Hanan itu ia jawab dengan tenang. Sembari menyusuri pematang sawah. Dia sih mudah. Lah Dijah. Setengah mati dia harus fokus biar gak jeblos ke sawahnya. Kan gak lucu. Kakinya penuh lumpur. Gak elegan sama sekali. Iya itu saya paham Gus. Bukan itu yang saya tanya dan gak saya pahami. Ucapan Gus. Tentang kita pindah itu. Apa maksudnya? Balas Dijah kembali bertanya. Oh. Hahaha. Ya terserah Jah. Kamu mau arti sederhana atau yang mendalamnya. Kalau arti sederhana. Ya kita keluar dari rumah itu. Masing-masing. Kamu ke kamarnya Ning Ning Room dan saya ke kamar saya.
Kalau arti lebih dalamnya adalah, kamu dan aku pindah serumah bareng. Kan rumah yang kamu tinggali dulu udah kosong tuh, Jah. Ya nggak apa. Siri dulu. Sampai semua tenang, dan baru kita nikah di kawah. Gimana? Apa kamu mau nikah besar-besaran dipestain 7 hari 7 malam? Tawar Gus Hanan, senyumnya lebar sekali. Si warung tempat nasi pecel dan minuman panas itu tak kunjung kelihatan. Mau dibawa kemana sih? Kalau saja Dijah gak nyadar yang ngajak ia jalan sejauh ini adalah Gus Hanan. Dia pasti sudah negative thinking dia mau diculik saat ini. Ih, 7 hari 7 malam. Apaan aja? Oh, mau 3 hari 3 malam. Berarti, ledek Gus Hanan lagi. Apaan sih Gus? Rengek Dijah dan menunduk. Tapi ya pikir lagi. Gus Hanan gak mungkin juga akan noleh. Wong ini kanan kiri sawah. Dan semakin lama jalanan mereka semakin mengecil. Terus, maunya gimana dong? Aku sih terserah kamu, Jah. Mau dirayain apa enggak? Mau berapa hari berapa malam? Terus mau di mana? Terserah. Aku sih pasrah. Pret. Batin Dijah. Ini orang kegiran akut apa ya? Sekarang tugas kamu tentuin mau mahar berapa. Terus mau berapa lama perayaannya. Terus gaunnya warna apa? Konsep apa? Terus kita honeymoon yang nginep di mana? Aku gak mau ah. Kalau honeymoon plus malam pertamanya di sini. Alamat aku disuruh ngajar siangnya. Aku mau full honeymoon. Ya minimal sebulan lah. Apa 40 hari ya? Kok kayak apaan aja 40 hari? 2 bulan deh. Kalau gak bisa. Gak dapat izin Buya. Ya sebulan gak apa. Kamu pikiran mau di mana? Bali, Lombok, Jogja. Apa mau ke Jepang? Tapi buat paspor dulu kamu, Jah. Sama nungguin visa keluar. Kamu bisa sabar gak nunggu buat ngajuin itu semua? Kalau gak sabar, dan gak mau nunggu, ya kita ke lokal aja. Apa mau ke Raja Ampat? Sebuah narasi panjang kali lebar. Dijah bilang begitu karena Gus Hanan ngoceh sendirian. Si warung juga lama bener gak kelihatan. Di mana sih tuh warung? Lah, siapa juga yang mau nikah sama Gus Hanan? Emang saya ada ucapan setuju gitu, Gus? Kayaknya saya gak bilang apa-apa deh. Saya gak janji apa-apa juga kayaknya. Balas Dijah dengan berani. Klek. Dia berhenti. Berbalik dan melipat kedua tangannya di dada. Mendelik. Yang bener aja kamu. Saya sudah berjuang dan meresikokan diri saya. Demi menyelesaikan semua masalah. Kan saya bilang, setelah dari sana saya mau dekat dengan kamu. Secara halal. Masa kamu gak paham? Omelnya wajahnya kesal sekali. Lah, kan Gus bilang, coba buka hati kamu. Gitu. Bukan langsung sat-sat nikah gitu. Balas Dijah polos. Dia hanya mengulangi semua ucapan Gus Hanan kala itu. Ya tersirat, Jah. Masa kamu mau nyuruh saya nunggu lagi sih, Jah? Apa gak kasihan sama saya? Tak adakah belas kasihan kamu? Masa saya disuruh menanti lagi? Kini Gus Hanan memelas. Ya kan saya gak bisa langsung nikah gitu aja, Gus. Seorang janda itu. Nikahnya berdasarkan izin dirinya sendiri. Bukan orang tuanya lagi. Kamu bebas memilih, menentukan. Tapi tetap nanti orang tuamu dikabari. Kan sekarang orang tuamu sudah jauh dari tempat itu. Kan? Dijah mengangguk. Benar sih ucapannya. Gus, saya minta waktu. Boleh gak? Saya gak siap kalau langsung nikah lagi. Saya ini masih. Dijah belum melanjutkan dan menyelesaikan kalimatnya. Tapi Gus Hanan sudah menaikkan tangannya. Protes menyuruh dia untuk diam begitu saja. Saya kasih waktu seminggu. Lalu Gus Hanan berbalik dan berjalan lagi. Lah kok? Kaget Dijah menyusul. Dia hampir saja terperosok dan satu kakinya sudah hitam semua. Ia cemberut. Gus Hanan main tembak saja dan nyangetin karena ninggal dia. Gus! Pekik Dijah. Baru Gus Hanan berbalik dengan tatapan ngeselin menurut Dijah. Ini nih. Kaki saya udah jadi korban. Gak mau. Gak mau seminggu pokoknya. Gak mau saya. Omel Dijah sambil cemberut jalan dan mengangkat sisi bawahan gamisnya yang takut terkena lumpur juga karena kakinya sudah jadi korban. Ya udah.
Gus Hanan nungguin dan baru jalan lagi begitu Dijah sudah dekat. Seminggu lebih 1 hari. Balasnya ngeselin lagi. Untungnya si warung nasi dan minuman panas sudah di depan mata. Kalau enggak. Ya kalau enggak. Dijah nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Mau balik juga udah jauh. Kadung sampai. Jadi dia pasrah aja. Gus Hanan memesan makanan kepada si penjual yang sudah separuh bayar. Lalu ia duduk menunggu. Pokoknya saya nggak mau. Protes Dijah lagi. Ya udah. Saya tambah waktunya. Dijah mengangguk. Jadi 1 minggu sehari setengah. Balasannya itu yang super ngeselin membuat Dijah celingukan. Ada air apaan di depannya. Pengen ia guyur aja rasanya saking jengkelnya.